Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading, apa kabar? Baik Kakak Yemi, yes jumpa lagi sama Kakak Yemi hari ini hari Minggu tanggal 2 Oktober. Nah adik-adik, siapa yang tahu cerita minggu lalu? Nah pasti lupa nih. Minggu lalu Kakak Yemi bercerita tentang Tuhan berbicara di Gunung Sinai kepada bangsa Musa ya, kepada bangsa Israel yang mereka bersungut-sungut keluar dari Mesir. Pasti inget ya? Nah hari ini Kakak Yemi mau melanjutkan cerita minggu lalu. Adik-adik udah pada mandi kan? Sudah, bagus. Good, Kakak Yemi kasih jempol 2. Oke, sekarang duduk yang manis. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Kakak Yemi berdoa ya adik-adik ya. Yuk sama-sama sama Kakak Yemi berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk memuji Tuhan. Berkati kami semua pada pagi hari ini di sekolah minggu Gia Kega. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik sudah siap memuji Tuhan pastinya ya. Oke, kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku, bam 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 bam. Nah itu lagu pertama, Sukacita. Dan lagu kedua ada lagu itu loh, lagu yang lompat-lompat yang setinggi-tingginya langit. Nah adik-adik pasti udah hafal semua. Oke, yuk kita mau nyanyi sama-sama. Bangkit berdiri ya, semua bangkit berdiri ya. Oke, yuk kita nyanyi memuji Tuhan. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap,
adik-adik, Kak Agia Kega. Nah, setelah kita memuji Tuhan, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi ikuti Kakak Yemi berdoa. Yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari lipat tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kakak Yemi yang akan bercerita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang tersayang, kalau minggu lalu Kakak Yemi cerita tentang 2 loh batu, ya. Tuhan berbicara kepada melalui Musa di Gunung Sinai, di mana dalam 2 loh batu itu adik-adik pasti masih ingat. Jangan mencuri, harus sayang sama orang tua, nggak boleh nyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, pagi hari ini Kakak Yemi mau bercerita tentang apa adik-adik? Wah, ini dia nih ceritanya. Kakak Yemi mau bercerita tentang, judulnya adalah Memasuki Negeri Perjanjian atau Tanah Kanaan. Nah, adik-adik pernah nggak adik-adik suatu kali jalan sama orang tua kalian pergi ke satu tempat, misalnya ke rumah nenek, jalannya jauh, naik mobil, nggak nyampe-nyampe. Adik-adik pasti bilang, Mama, kok nggak nyampe-nyampe sih, rumah nenek masih jauh ya? Mamanya pasti jawab, iya nak, sabar ya. Nah, akhirnya adik-adik pasti bersabar kan? Tapi suatu waktu nyampe ke rumah nenek, dan nenek dengan gembira menyambut adik-adik semua. Nah, hari ini, pagi ini kakak mau bercerita tentang tanah perjanjian adik-adik. Yuk kita simak ya adik-adik ya. Coba duduk yang manis tuh, jangan sampai ngeganggu temen-temennya, jangan sampai ngeganggu saudara-saudaranya ya, Cici, Koko, Dede, nggak boleh ganggu ya, duduk yang manis. Semuanya ya, dengerin Kakak Yemi bercerita. Nah, pada waktu itu bangsa Israel masih harus berjalan adik-adik, melewati padang gurun, padang gunung dan juga lembah, menuju negeri yang Tuhan janjikan. Mereka sering bertanya nih, apa masih jauh ya? Aduh panas nih, keringetan, lelah, gak nyampe-nyampe ya negeri perjanjiannya. Mereka sampai berkeluh kesah adik-adik di sana. Memang mereka sudah lama sekali berjalan. Musa memimpin mereka sampai Bapak Musa sampai meninggal. Sekarang yang memimpin bangsa Israel adalah dipimpin oleh Yosua, ya. Yosua memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Akhirnya, adik-adik, saat yang dinanti-nantikan itu tiba. Yosua bilang sama rakyatnya, "Kita sudah sampai di negeri perjanjian. Kita sudah sampai di negeri perjanjian." Wah, Yosua bilang begitu. Terus bangsa Israel bilang, "Hore, hore!" Bangsa Israel sangat senang sekali adik-adik. Mereka berjalan dan berlari sampai ke negeri perjanjian. Akhirnya mereka sampailah di tepi Sungai Yordan. Sungai apa adik-adik? Yordan. Ya, betul. Negeri itu ada di seberang Sungai Yordan ya. Jadi mereka bilang dekat sekali, sudah dekat sekali. Tapi bagaimana ya caranya menyeberang Sungai Yordan? Adik-adik, air sungainya sangat deras, sangat dalam. Negerinya itu ada di seberang Sungai Yordan, sedangkan mereka ada di tepi sini. Mereka mikir, waduh, nanti kanyut lagi. Gimana ya? Perahu nggak ada, jembatan tidak ada adik-adik. Orang Israel mulai gelisah lagi. Yosua, Pak Yosua, bagaimana cara kita menyeberang, Pak Yosua? Tanya mereka. Di sini nggak ada perahu, nggak ada juga jembatan. Apakah Tuhan memberitahukan caranya padamu? Apakah Tuhan memberitahukan caranya kepada kamu, Yosua? Kata bangsa Israel. Bilang mereka. Yosua sambil tersenyum.
mengangguk-nganggukkan kepalanya. Kemari dekat-dekat, kata Yosua. Aku akan memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepadaku, kata Yosua bilang gitu. Bangsa Israel dengan antusiasnya berkeliling mengelilingi Yosua. Terus mereka pengen tahu. Tuhan berkata, jangan takut. Apa adik-adik katanya? Jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan akan menolong kita. Dan kita akan menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib, kata Yosua. Mendengar itu mereka sangat gembira. Hore, kita akan menyeberang ke sebelah sungai Yordan, ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Siapkan dirimu, kata Yosua. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Wah, bangsa Israel pulang ke kemahnya masing-masing. Mereka dengan penuh sukacita nyanyi mereka. Oh, sukacitaku. Mereka nyanyi dengan penuh sukacita. Keesokan harinya adik-adik, pagi-pagi benar, bangsa Israel sudah siap-siap. Sudah siap-siap mau berangkat. Mereka melipat kemahnya dirapikan ya adik-adik ya. Mereka membereskan barang-barangnya dan menunggu perintah Yosua. Mula-mula Yosua memanggil para imam dan berkata, angkatlah tabut Tuhan dan menyeberanglah ke depan bangsa Israel. Tabut itu jadi tanda bahwa Tuhan yang memimpin kita ke seberang. Imam-imam mengangguk dengan penuh percaya. Oke. Lalu segera mengangkat tabut dan berjalan di depan. Kepada bangsa Israel, Yosua juga bilang begini, kalian berjalan di belakang imam-imam. Lalu mereka pun berangkat. Setibanya di tepi sungai yang deras sekali, imam-imam berhenti. Mereka lihat, masukkan kakinya ke dalam sungai. Padahal sungainya itu cukup deras adik-adik. Dan tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi adik-adik. Air sungainya berhenti mengalir. Wow, amazing, luar biasa. Begitu mereka bangsa Israel menginjakkan kakinya ke tepi sungai Yordan, langsung itu airnya tenang dan langsung berhenti. Sehingga imam-imam itu tidak tenggelam adik-adik. Mereka dapat berjalan di atas tanah yang kering. Dan bangsa Israel memandang dengan sangat-sangat heran. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mukjizat itu. Imam-imam terus berjalan sampai di tengah sungai. Di situ mereka berhenti. Sekarang giliran orang Israel menyeberang. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Dan semua ternak mereka menyeberang cepat-cepat. Dan mereka sampai di seberang dengan selamat. Happy banget, senang sekali adik-adik. Tuhan sudah menolong mereka dengan sangat ajaib. Dengan sangat ajaib adik-adik. Setelah semuanya menyeberang, Yosua menyuruh 12 orang bapak-bapak, 12 orang laki-laki ya, masing-masing satu orang dari tiap suku untuk mengambil batu-batu besar dari tengah sungai dan menyusunnya di seberang di negeri perjanjian. Untuk apa? Tanya mereka kepada Yosua. Yosua, untuk apa ini taruh-taruh batu? Katanya setiap suku satu-satu. Jadi ada 12 suku ya adik-adik ya. Itulah tanda bahwa Tuhan menolong kita menyeberangi sungai dengan ajaib. Nah, tandanya ya. Setelah itu Yosua menyuruh imam-imam itu naik ke seberang. Ketika mereka keluar dari sungai, tiba-tiba sungai itu mengalir kembali. Wow. Setelah bangsa Israel menyeberang, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan ternak-ternaknya, tiba-tiba air sungai Yordan mengalir lagi adik-adik. Luar biasa ya, deras seperti semula. Bangsa Israel bersorak memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sudah menolong kami menyeberang.
sehingga kami dapat masuk ke negeri perjanjian dan tinggal di negeri perjanjian selamanya. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Marilah adik-adik, kita saat ini kalau kita percaya Tuhan itu kalau sudah bicara kepada kita, Dia tidak akan pernah ingkar janji. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab doa kita ya adik-adik ya. Terus di sini kita harus selalu bergembira karena Tuhan selalu memimpin hidup kita seperti bangsa Israel dipimpin sampai masuk ke tanah perjanjian. Tak pernah dilupakan sedetik pun penyertaan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Adik-adik percaya kalau sampai saat ini kita ada itu karena kasih sayang Tuhan buat saya, buat kakak Yemi dan juga buat adik-adik yang ada di rumah. Oke, yuk kita mau selesaikan cerita pada pagi hari ini dengan kita mau berdoa. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Bapak Yosua memimpin bangsa Israel masuk menuju ke tanah perjanjian. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam bangsa Israel. Dan kami, anak-anak sekolah minggu pun percaya sampai saat ini Tuhan Yesus masih melakukan mujizat bagi kami. Apapun yang menjadi pergumulan doa kami, Bapa, mari Tuhan dengar doa kami. Ajar kepada kami untuk dengar-dengaran akan nasihat dari orang tua kami, keluarga kami, guru kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak yang lebih taat lagi dan lebih baik lagi. Berkati orang tua kami dan berkati seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami telah selesai sekolah minggu pada pagi hari ini. Biar Tuhan sendiri yang akan menolong hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.